Selamat malam. Mengenal lebih dalam mengenai stres. Sebentar ya teman-teman. Kita tunggu Kak Nadia. Belum join. Cek apakah ada suaranya. Hai teman-teman, selamat malam. Tunggu sebentar, pembicara kita belum hadir. Jadi teman-teman, nanti kita akan membahas mengenai stres. Nah, ini ada Kak Nadianya. Sebentar, di invite dulu. Halo. Apakah suaranya terdengar? Halo Kak Nadia. Halo, selamat Nah, ada nih. malam. Malam Kak. Selamat Iya. malam. Olga gimana Apa kabar kabarnya? Kak? Baik Kak. Kak Alhamdulillah Nadia apa kabar? baik. Iya, iya, Baik, iya. alhamdulillah. Mm-mm. Ceria sekali ya Kak hari ini, Oke. siap ya untuk memulai live-nya. Harus ceria ya kayaknya emang. Harus dong. Walaupun pandemi ya kan. Haruslah. Iya, Iya. bener banget. Oke, Masa mau ikut jadi stres sih gara-gara pandemi? nah stresnya gara-gara mau bawain live ya Kak. Oh, Agak mungkin ikut itu mungkin. deg-degan. Bisa jadi, Iya, bisa bisa jadi, jadi. bisa jadi. Mm-mm. Nah, oke. Jadi selamat malam teman-teman. Saya perkenalkan dulu, saya Teresia Olga. Saya masih menempuh pendidikan magister profesi psikologi klinis sana. Nah, malam hari ini kita akan membahas mengenai stres bersama dengan Kak Nadia Aryani. Nah, mungkin Kak Nadia bisa perkenalkan diri dulu. Sekarang kesibukannya Halo. apa? Oke, baik. Iya. Oke, perkenalkan semuanya teman-teman di ruang berproses. Saya Mm-mm. Nadia Aryani Hasanah Nuryatiningrum. Mm-mm. Panjang banget kalau nama Panjang panjang banget. ya. Iya, Tapi komplit. kalau Tapi panggilannya iya, Kak Nadia panggilannya aja. cukup Nadia aja. Nggak pakai Oke. Aceh loh ya. Oh iya, Kak Nadia. Iya, Iya. benar. Mm-mm. Kesibukannya sekarang masih ngajar sih, Mm-mm. ngajar sama paling Mm. konseling-konseling gitu. Oke, berarti Kak Nadia ini di kota mana, Kak? Di Semarang. Oh, di Semarang juga ya? Ya udah kapan-kapan kita ketemuan gitu buat bahas Boleh, apa gitu boleh ya, Kak. banget. Siap. Mm-mm. Nah, terus Kak, ini kan kita mau membahas tentang stres. Nah, mungkin bisa dijelaskan gitu, kenapa kita perlu mengenal lebih dalam sih tentang stres gitu kan? Sebenarnya tuh stres itu apa? Kan kita sudah sering menggunakan kata-kata stres. Duh, kayaknya stres nih. Aduh, kayaknya kok cemas atau depresi. Nah, itu apa ada perbedaannya juga gitu, Kak? Oke, baik. Mm-mm. Terima kasih Olga sudah Iya, mengantarkan kita untuk mengenalkan iya, stres itu apa sih sebenarnya. iya. Benar Mm-mm. banget, banyak yang gampang sekali gitu ya mengucapkan aku tuh stres banget gitu. Tapi Mm-mm. sebenarnya tanpa tahu gitu ya, letaknya Mm-mm. posisi stres itu di mana sih kayak gitu. Nah, mm-mm. Stres. Nah, definisi stres sendiri itu sebenarnya kan ada gini, posisinya individu Mm-mm. selalu berinteraksi sama lingkungan. Itu Mm. dulu poinnya. Iya. Kemudian individu ini dalam Mm-mm. interaksinya tuh sama lingkungan selalu ada tuntutan yang muncul, yang Mm. mana kemudian disandingkan dengan sumber daya yang dimiliki. Mm. Artinya, stres Oke. bisa terjadi ketika tuntutan itu berjarak sama sumber daya kita. Ada Mm. selisihnya tuh. Oke. Tuntutan mintanya gini, kemudian tapi kita punyanya gini. Terjadilah Mm. stres seperti itu. Oke.
Misalnya kalau misalnya anak kuliah gitu ya, yang stres Mhm, karena tugas gitu kan, terlalu banyak deadline atau gimana, nah gitu kan. bener Lagi masih banget. Zoom gini kan, masih pandemi juga, masih online semuanya gitu ya Kak. Heeh, bener. Mm-mm, Dituntutnya harus bener-bener. pakai Zoom, harus pakai Google Meet, tapi kuota Mm-mm. limit. Nah, Nah, sinyal susah, aduh lah gimana nah, gitu iya kan. panik semua. Stres lah. Mm-mm. Itu termasuk stres. Bener banget. Oke, Menghayati ya Olga ya. menghayati dong Kak. Karena ini kayaknya juga sedikit agak stres. Karena belum pernah live gitu Kak ceritanya. Malah Oke. jadi curhat. Nggak apa-apa. Iya, Curcol, sah-sah aja kok. iya sama aja. Nah, terus habis itu penyebabnya selain dari tuntutan dan lingkungan sekitar, bisa disebabkan apa lagi, Mhm. Kak? Oke, Mm-mm, sebenarnya bukan hanya tuntutan sekitar ya. mm-mm, Ketika kita bilangnya tuntutan sekitar, kita hanya akan bicara tentang pressure gitu ya, pressure mm, eksternal. Tapi mm, pada dasarnya kalau kita lihat lebih lanjut gitu ya, apa sih yang bisa menekan individu? Pertama, mm, mm, ketika tuntutan itu berlawanan sama keinginan kita. Artinya ada mm. konflik tuh. Oke, Nah, sebenarnya tuntutan pun nggak harus dari eksternal ya, yang pertama itu. Bisa juga bisa dari dari diri kita internal. sendiri. Kita Oke. pengennya ini, tapi satunya kok Mm, pengen ini juga ya. Nah, mm, mm, bisa mm. tuh konflik Bisa dan yang juga. mengakibatkan stres. Kemudian ada juga kita pengen sesuatu, tapi kan nggak bisa tuh mencapainya. Akhirnya Mm, frustrasi. mm, Nah, frustrasi ini juga bisa menyebabkan stres. mm, mm. Kemudian ini mungkin yang terjadi secara eksternal sekali adanya krisis event gitu. Krisis event Ada juga. kejadian-kejadian yang Trauma. mungkin Mm, trauma, bisa bencana, bisa mm. pandemi, ya bisa Nah, juga. pandemi juga, iya ya benar-benar. Jadi kayaknya Heeh, semakin kesini tuh semakin meningkat juga ya Kak kasusnya. Apalagi selama masa pandemi ini ya khususnya, maksudnya orang-orang juga jadi lebih stresnya lebih meningkat, kecemasan juga gitu kan. betul, betul Mm-mm. banget. Iya Beritanya benar. sih gitu ya, COVID-nya Heeh. meningkat sih. Kalau kita COVID-nya based juga. on berita loh ya. Mm-mm, mm-mm. Nah itu kan. Terus sebenarnya bagaimana stres ini bisa terjadi Kak? Kayak dinamika psikologi terjadinya stres itu seperti apa? Oke, Mm-mm, gini, pada mm-mm, dasarnya sebelum sampai stres nih ya, kita mm-mm, akan bahas ada suatu sistem yang ada mm-mm. di dalam diri kita, kita bilang alarm gitulah ya. Oke. Yang mana sebenarnya ketika terjadi apapun itu yang tidak nyaman, yang Mm, mengancam pada diri mm, kita, hmm, adrenalin kita akan bekerja. mm, Pasti teman-teman di sini juga pada paham ya kalau adrenalin itu pasti sudah sering sekali mendengar. Nah, ketika mm, hormon adrenalin bekerja, sebenarnya mm, kerjanya apa sih? Kerjanya untuk mempersiapkan diri kita, mempersiapkan fisik kita. mm, Hormon itu ngalir ke darah gitu ya. Kemudian mm, mempersiapkan fisik kita mau ngapain ketika menghadapi ancaman itu? mm, mm, Mau berlari kah? mm. Atau Mau menghadapi. menghadapi, Mm, menantangkah? mm, Atau mau diem aja? mm, Nah, tuh. Artinya ini sebenarnya sebuah sistem alarm yang wajar sekali terjadi pada setiap mm, mm, individu dan itu mm, nggak masalah gitu terjadi karena itu memang mm, sudah mekanisme seseorang dalam bertahan hidup seperti itu. mm, Namanya juga hidup, mm, butuh mm, bertahan kan seperti itu. mm, mm, Artinya mm, sistem yang terjadi itu ya wajar aja ketika berjalan dengan normal. Justru kalau ini nggak mm. ada, itu yang patut kita waspadai. Ah iya benar-benar. Berarti kadang hidup tuh Hmm, juga butuh stres-stres kecil gitu ya Kak, buat apa ya, lebih memotivasi kita gitu kan, lebih siap untuk betul. bertumbuh juga, berkembang juga ya. Bener Hmm, banget, bener banget. Stresor-stresor oke. kecil itu ya pewarna Mm-mm. hidup lah ya. Widih. Apalagi kalau ada Kalau hidup cuma hitam bumbu-bumbunya putih dalam kan, hidup. bener Iya, banget. bener-bener Masak harus sayur kalau cuma berwarna. pakai air, bener. Mm-mm. Masak Iya sayur kalau bener. cuma pakai air, nggak ada garam, nggak ada gula, nggak ada rempah-rempah, Hambar. hambar Nah banget. iya Makanya bener. perlu Hidup memang. juga gitu ya.
Mm-mm. Jadi Bener ternyata banget, stres ini Olga. juga bisa dikatakan baik juga gitu ya, Kak. Nggak selalu buruk ya, Mm-mm. berarti. Tergantung Betul, kita betul bagaimana banget. meresponnya sebetulnya ya. Iya, betul banget, Olga. Kalau kita Mm-mm. telisik lebih dalam ya, kita kenalan lebih dalam tentang stres. Kan ada dua jenis Mm. stres. Mm-mm. Ada eustress, ada distress, Di, kan? iya. Nah, ada distress, ada eustress itu. Nah, Mm. kalau kita bicaranya distress, memang ini mungkin yang stresor yang kita paling sering ungkapkan gitu ya. Jadinya Mm. yang membuat dampak buruk buat kita, yang terus Mm. akhirnya ngelantruk, nggak mau ngapa-ngapain, terus Mm. apa ngeluh-ngeluh sendiri, muring-muring Mm. itu apa? Marah-marah gitulah ya. Marah-marah. Marah-marah, Mm. pokoknya sambat kanan Mm. kiri gitulah ya. Iya. Itu biasanya di stres Update. Iya, tuh. di status juga ya, Betul Kak. lah, Mm. bener Nah, anak milenial sekarang juga itulah ya. milenial, Kak. Iya, bener-bener. Kadang Update di tuh. Twitter. Mm. Iya, benar. Iya. Dia cuma Bener-bener. ya udah cuma gitu aja tapi tidak berusaha untuk menyelesaikan lebih lanjut. Tapi selain di Mm. stres nih, kita jangan lupa ada Mm. yang namanya eustress. Nah, Stres. kalau Oke. eustress ini adalah Mm. stres yang memberikan dampak positif. Artinya Mm. kita tetap produktif, kemudian bukan hanya tentang diri kita, tapi kesehatan fisik kita pun bisa meningkat dengan adanya eustress ini, seperti Mm. itu. Jadi bukan distress yang membawa dampak buruk gitu ya, Mm. gitu Olga. Oke, nah terus setelah alarm dan sedikit membahas tentang ada jenis-jenisnya juga, eustress sama Mhm. distress. Nah, terus itu terjadinya gimana sih, Kak? Tadi berarti Terjadinya yang mana? dinamikanya, terjadinya stres dinamikanya itu Oke, dari yang perlu ada kita uh, Mhm. Dari dari yang ada apa? mungkin Olga mau ngomong apa tadi? bermasalah gitu kan. Mungkin ada tekanan terus Ah, menyebabkan stres atau berarti kayak gimana tuh, Kak, dinamikanya? Kenapa kok sampai oke. akhirnya bisa terjadi stres gitu? Oke, baik. Jadi, Mm-mm. kalau kita mau bahas stres, pada dasarnya ini subjektif sekali ya. Ketika kita Mm-mm. bicara tadi alarm yang awalnya ada suatu stresor, stresor itu tidak selalu dipersepsi sama oleh setiap orang. Mm. Betul? Betul, Gini, berbeda-beda. kita Mm. contoh gini, ketika ada berita, oke, COVID, pandemi gitulah ya, lockdown semuanya. Mm-mm. Tapi yang sini, oke, langsung siap-siap nyetok bahan makanan. Mm. Oke, langsung beli hand sanitizer satu pak. Masker Kemudian dimun. masker, bener banget. Masker langsung satu Mm-mm. kardus diborong semua. Mm. Mm. Tapi di tetangga sebelah tuh beda. Mm. Mm. Dia masih tenang aja, keluar Mm. sana sini, nggak pakai Mm. masker, masih Nah, nyapa sana sini, masih nyentuh segala macam, masih nah iya. memaksakan diri untuk salaman. Nah, Mm. artinya apa? Mm. Yang satu bisa jadi distress karena dia Mm. cemas banget gitu kan. Waduh, ini Mm. gimana? Terus aku nanti kerja gimana? Mm. Terus aku harus padahal kerjaku harus aktivitas di luar, harus ketemu sama orang. Mm. Tapi kondisi kok katanya nggak boleh interaksi sama orang, harus physical distancing. Atulah Mm. gimana? Mm. Distress lah dia bisa. Mm. Tapi yang satunya bisa jadi lost gitu malah. Mm. Ada Lost doll. stresor sebenarnya. Aduh, lost doll nanti. Jangan nyanyi lo ya habis Oh iya, ini. jangan nyanyi. Iya, Kak. Jangan nyanyi. Iya, iya. Nah, bisa jadi si satu orang ini justru ya nggak menganggap itu suatu stresor gitu. Mm. Alarmnya tidak Mm. berbunyi dengan maksimal. Akhirnya ya itu, Mm. nggak Mm. ada stres yang dirasakan justru. Mm. Ini satu Oh, ekstrem berarti kanan, satu ekstrem kiri gitu kan. oke. Berarti Hmm, ada kemungkinan alarm itu nggak berbunyi ya, Kak? bisa. Itu kenapa, Kak, penyebabnya? Gini, ketika ya individu berkembang dengan berbagai pengalamannya sendiri ya, dengan kepribadiannya sendiri, tumbuh Iya, berkembang, ya macam pohon lah, ada yang pohon berbeda-beda. beda
sama Mm-mm. mangganya, tapi yang satu berbuah, yang satu kok Mm-mm. kecil aja nggak mau Mm-mm. berbuah-berbuah kan? Mm-mm. Nah, Mm-mm. begitu juga sama manusia. Mm-mm. Ketika menghadapi sesuatu, bisa jadi yang satu orang ini kognisinya main. Mm-mm. Artinya apa? Ketika ada Mm-mm. suatu stresor, dia langsung berpikir, oke, ini kondisinya seperti ini, maka aku harus gini, 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 gini. Mm-mm. Satu orang yang tidak terlalu berkembang dengan matang, misal ya, Mm-mm. artinya apa? Sistem Mm-mm. kognisinya, misal, tidak berkembang dengan baik, dia tidak bisa mempertimbangkan, oh, ini itu bahaya loh. Mm-mm. Kemudian dia juga tidak tahu harus mengatasinya seperti apa. Ditambah lagi Mm-mm. daya tangkap terhadap informasi yang berkeliaran di sekitar kita. Mm-mm. Nggak nangkep gitu dianya, nggak sampai Mm-mm. ke dia. Mm-mm. Akhirnya ya alarmnya tidak berbunyi. Mm-mm. Ketika tidak ada bahaya ya alarmnya nggak berbunyi. Padahal stresor ini karena tidak dianggap stresor bagi dia. Oh. Berarti Jadi kalau misalnya alarmnya sebenarnya ada, cuma responnya dia akhirnya kayak acuh aja gitu, Kak. Itu juga bisa jadi ya. bisa jadi. Hmm, Bisa hmm, jadi hmm. karena dia memang tidak merasa mungkin dia juga kemakan hoax juga kali ya. Hmm, Berbagai hmm, info hmm. kan macam-macam sekali ya di luar Iya. sana. Kalau kita Hmm, bicaranya hmm, pandemi loh ya. hmm, hmm, hmm. Kita bicaranya pandemi, berita itu macam-macam banget. Yang mana Iya, yang benar. diserap? Hmm, hmm. Itu bisa Berarti jadi kan akhirnya, yang hoax. Mm-mm, ya akhirnya menjadi subjektif juga karena menurut dirinya apakah itu berbahaya atau enggak gitu ya, Kak, balik lagi ya. betul, betul Hmm, sekali. hmm, hmm, hmm. Iya, iya. Gampangannya dia kalau nggak pandemi, pandemi kan Hmm. kayaknya luas sekali gitu ya. Iya. Kita bicarakan saja tugas kuliah gitu ya mungkin. Nah, yang lebih Yang relate satu di gitu ya, Kak. bener Hmm, banget. hmm, hmm, Jadi hmm. dikasih kasus misal. Hmm, Oh, hmm. jangan kasus deh. Tugas. Oke, Hmm, tugasnya sekarang bikin konten. hmm, Karena anak zaman sekarang, hmm. pastinya ngonten itu hal yang sangat familiar kan. Makanya Iya, tugas kuliah benar. misal disuruh bikin Konten. konten. Hmm, Satu orang, ih asik hmm, banget ini mah. hmm, Aku bisa hmm, bereksplorasi, berekspresi segala macem. Yang hmm, satunya, aduh itu mah gimana? Aku mah HP hmm, aja lemot, terus hmm, kapasitasnya tidak memadai. Aku juga orang hmm. yang nggak bisa Pemalu, berekspresi, iya. Hmm, pemalu, nggak hmm, kreatif, memandang dirinya nggak hmm, kreatif. Ya akhirnya hmm. apa? Ya nggak jalan juga orang yang seperti ini. Yang Iya. ini jalan terus Hmm, hmm, move hmm, produktif, yang ini hmm, nggak bisa. Padahal hmm. stresornya sama nggak? Stimulusnya Sama, sama nggak? Sama. sama. Tugas dosen, Hmm, dosennya ya sama itu hmm, doang. Tapi bisa dipersepsi sangat hmm. berbeda oleh Sangat berbeda. orang-orang gitu Hmm, kan. hmm, hmm. Tuh contoh simpelnya ya. Hmm. Terus Kak, ini kan stres itu berarti eh, Mhm. dari semua umur itu bisa mengalami stres atau hanya yang mungkin udah remaja ke atas gitu Kak yang bisa mengalami stres? Oke, kalau kita bicaranya stres bisa terjadi pada siapa? Selama orang itu Hmm, berinteraksi sama lingkungannya, hmm, pasti akan pasti ya. ada kemungkinan terjadi stres. Hmm, hmm, Bukan hanya orang kuliah yang banyak tugas, tapi anak kecil, anak SD itu juga punya tugas loh. Tugas hmm, hmm, bermain, hmm. Tugas tugas perkembangannya juga ada bermain. Kak. Iya, bener Hmm, banget. hmm, hmm. Kemudian Benar. lansia jangan dikira orang udah pensiun udah nggak ada stresor, sama Hmm. aja. Dia Malah banyak mikir kalau di rumah ya. bener Kalau nggak banget, ada aktivitas juga. Hmm, bener. Mikirin hmm, anaknya gimana, hmm. konflik-konflik di dalam keluarga misal. Iya. Waduh, udah Hmm, usia segini tapi kok belum bisa seperti ini, menghasilkan hmm, ini. Itu hmm, juga hmm. sebuah stresor loh buat dia, seperti Iya. itu. Jadi Iya. Nah, cuma kalau kita, Heeh. gimana Olga? Nah, cuma kalau misalnya anak-anak itu kan mungkin orang tuanya ya yang misalnya apa menghadapi anaknya kayaknya nggak mungkin deh kamu stres gitu kan. Kadang Nah, orang tuanya mungkin denial. Nah, itu gimana tuh, Kak? oke. Aku Hmm. suka agak gemes gitu ya kalau Iya. melihat orang,
Oh, aku itu pokoknya tugasku paling berat. Ini pokoknya aku itu Mhm. rasanya paling lelah gitu. Mhm mhm. Padahal kita lupa untuk lihat sudut Mmm, pandang orang-orang lain. orang lain. Tiap, Mhm. betul, tiap Mhm. orang punya tugasnya. Selama Mhm. bernyawa pasti masih ada tugas toh. Iya, betul. Tugas Mhm. bernafas itu juga tugas loh. Nah, iya itu juga Menjaga tugas tuh. kesehatan seperti itu. Mhm. Jadi kita itu kadang lupa gitu ya bahwa tiap orang punya tugasnya sendiri loh. Walaupun Mhm. tidak berbentuk fisik, tidak Mmm. berbentuk menghasilkan sesuatu, tidak berbentuk menghasilkan uang lah ya misal. Mhm. Tidak semata-mata seperti itu loh. Orang itu Mhm juga mhm. tugasnya macam-macam. Misal anak kecil, Mhm. tugasnya Mhm. apa? Tugasnya eksplorasi, main, Mhm. kenal Mhm. sama kanan kirinya, teman Iya, sebayanya gitu iya bener kan. bener. Mhm. Orang lupa gitu. Dia itu tugasnya itu masih main. Kok malah ada Mhm. yang misal ngurung anaknya di rumah. Udah di rumah aja, nggak perlu Mhm. main-main sama yang lain. Seperti itu. Mhm. Ini di luar konteks pandemi ya. Iya iya iya. Masih di luar Oke. konteks pandemi. Oke. Iya. Udah di rumah aja, nggak usah banyak Mhm. main. Mmm. Orang tua lupa bahwa anaknya butuh Mhm. eksplorasi keluar buat Iya kenal betul. dunia ini itu seperti apa. Kalau Mhm. anaknya nggak dikenalin sama dunia luar, lihat tuh lagi mana. Masa iya Mhm. anaknya mau hidup sepenuhnya sama orang tua 24 jam, 7 kali dua Iya. puluh empat gitu ya. Mhm Ya nggak mhm. mungkin. Mhm. Itu Udah berasa dikurung kayak, ini Kak, hmm, apa sekarang kan, apa tuh? orang-orang mungkin saling orang tua itu mungkin berkompetisi ya, biar anaknya mungkin usia 5 tahun tuh udah harus bisa baca tulis gitu. Jadi tuntutan Oke. anak ini juga udah tinggi banget sebenarnya ya. Bener banget. Mhm. Bener banget tuntutannya Mhm. banyak banget ya. Tapi ketika sebenarnya dikembalikan lagi, Mhm. ada suatu, bukannya ada suatu aturan gitu ya, kalau ditelisik lebih dalam, bukan hanya Mhm. mengenai kompetisi, tapi eh, anak itu tugasnya juga lebih dari itu gitu. Bukan hanya Mhm. sekedar baca tulis, tapi dia butuh kesempatan juga untuk bisa mengembangkan diri lebih jauh. Bukan Iya hanya benar. masalah kognisi, tapi juga Mhm. emosinya gimana. Sosialnya seperti apa. Orang Mhm. kalau menang kognisi doang juga nggak bakal jalan gitu. Iya benar. Karena harus utuh kan Kak. Kalau perkembangan itu nggak Bener cuma banget. sosialnya juga butuh, kognisinya juga butuh, emosinya juga butuh, malahan penting juga. Mm, bener banget, Mhm. bener Mhm. banget. Jangan sampai kayak ada yang berita di luar ya. Apa tuh Kak? Mana tuh? Yang mutilasi, Hmm. denger nggak kemarin? Iya, yang itu Lulusan, ya. iya, ya lulusan sebuah Hmm. universitas yang sangat bagus ya Hmm. sebenarnya. Artinya apa? Hmm. Kognisinya dia punya gitu. Hmm. Tapi tidak diimbangi dengan pengelolaan emosi yang Hmm. bagus. Hmm. Kemudian bagaimana sih untuk berkembang motivasinya? Bukan berarti di PHK terus berhenti, terus langsung cari jalan Hmm. pintas kan untuk mendapatkan sesuatu, tapi juga Hmm. gimana biar tetap sehat gitu ya. Iya. Sehat secara emosi, sosial gitu. Hmm. Oke, nah terus dampaknya tuh apa sih Kak? Jika tadi kan udah kita apa sempat membahas contoh-contohnya juga. Nah, itu dampaknya apabila stres itu tidak ditangani atau misalnya dihadapi dengan serius itu akan terjadi dampak seperti apa gitu Kak? Oke, dampaknya banyak Hmm. sekali pada dasarnya. Hmm. Pertama pasti yang kelihatan banget, jangan yang kelihatan banget deh. Fisik dulu deh. Fisik, Fisik oke. dulu. Hmm. Fisik, ciri stresnya apa? Hmm. Kepala mulai cenut-cenut ya, Hmm. mulai cenut-cenut, agak ke bawah dikit, misal mules, Deg-degan, gemeter. deg-degan, gemeter tangannya, Hmm. Iya. jantungnya berdegup lebih kencang, seperti Hmm. genderang mau perang. Nanti ke lagu Oh, itu ya. malah lagu. Iya. Heeh. Terus masalah Hmm. pencernaan, Hmm. asam lambung tiba-tiba naik, padahal Hmm. makannya teratur,
Ayo, Mhm. waspada itu ya. Jangan-jangan ada Mhm. stresor-stresor yang tidak disadari gitu. Mhm. Kemudian di sini yang Di kerasa punggung, pegel sekali, bahu. Hmm. berat banget bahu, Hmm. Hmm. nyeri punggung. Yang ini nggak berdasar ya, kalau Hmm. memang dia habis ngangkat-ngangkat berat, ya wajar gitu ya, sininya pegel. Tapi kalau nggak ngangkat berat, kemudian Hmm. pokoknya aktivitas fisiknya itu biasa aja, Hmm. tapi kok Hmm. rasanya seperti ini, Hmm. waspada. Jangan-jangan udah mulai tuh Hmm. ada stres-stres yang tidak sehat gitu. Hmm. Oke, itu tadi tentang fisik. Fisik. Kemudian psikis. Hmm. Nah, Yes. kalau psikis yang sudah mulai curhat-curhat banyak banget di story. Nah, iya itu salah satunya. Ini anak ngapain gitu ya. Hmm. Ngomong curhat ya udahlah sama temen bisa secara langsung Hmm. ngapain Hmm. gitu. Hmm. Panjang, biasanya nggak pernah nginsta story, tiba-tiba nginsta story panjang gitu ya. Hmm. Atau ini Kak, yang paling kelihatan Berbab-bab. itu WhatsApp Apa tuh? profilnya hilang, ya kan? Oke. Terus apalagi gelap gitu atau gimana? Sekarang kan suka Hmm, kayak gitu. bener banget. Flasingnya Itu bener. dimatiin, centang biru juga. Oke. Kuota Nah, langsung dimatiin. Mode pesawat ya. iya iya iya. Biasanya gitu Mode kan, langsung pesawat, hilang coy. gitu. Iya, benar Hmm. banget. Tapi benar loh. Mumpung Hmm. Olga tadi ngingetin tentang foto foto profil gitu ya. Hmm. Aku juga mulai mewaspadai hal-hal yang seperti itu gitu ketika Hmm. terjadi di orang-orang sekitar kita. Hmm. Kenapa tuh Kak? Kita kita pun harus punya alarm ya. Apakah orang di Hmm. sekitar kita ini ada sesuatu kah? Hmm. Ketika foto profilnya sudah mulai hal-hal yang tidak wajar, tidak sebagaimana mestinya gitu ya. Hmm. Kalau orang nampilinnya foto yang cantik, yang ganteng, Hmm. yang good Hmm. looking, yang membawa suasana orang yang lihat pun ikut seneng gitulah ya. Iya. Minimal memperlihatkan gimana dia berada gitulah. Pokoknya Iya. badannya kayak apa gitu, mukanya kayak apa gitu. Tapi Hmm. ketika orang ini sudah pasang foto profilnya, contohnya ya, konkretnya Hmm. Hmm. darah, Hmm. kemudian berbagai bentuk agresi gitulah ya. Hmm. Misal orang marahan, emot-emot orang marahan, Hmm. kemudian atau cuma gambar item doang, Hmm. atau yang sudah menjurus-menjurus kepada suatu hopelessness gitulah ya, Hmm. suatu hal yang udah tidak ada harapan gitu. Hmm. Itu aku pernah lihat satu. Hmm. Mungkin Kenapa aku tuh? perlu share jadi orang-orang pun akan lebih aware gitu ya sama Hmm. sekitarnya. Ada foto profil, aku tuh nggak pernah kebayang gitu sebelumnya ada Hmm. foto profil Hmm. yang seperti ini. Yaitu Hmm. fotonya orang Hmm. berendam Hmm. di bed Hmm. up gitu, tapi Oke. isinya darah. Wah, itu serem sih. Itu serem loh. Ini bukan Kok klien loh, ini bukan klien bukan loh. klien, Ini padahal bukan orang klien kan? biasa. Hmm. Hmm. Bener Hmm. banget. Hmm. Kalau klien aku Hmm. nggak mungkin ngomong loh. Iya, iya, Ini iya. bukan klien. Ini orang Padahal orang biasa. biasa. Iya, orang biasa Hmm. dan loh kok gini gitu kan. Hmm. Nah, sebenarnya Hmm. itulah kita perlu waspada juga sama tanda-tanda di sekitar kita. Bukan hanya untuk diri kita, tapi orang-orang di Hmm. sekitar kita. Hmm. Oke, itu tentang foto profil ya tadi ya. Kemudian Hmm. kita masih ke ciri psikis ya tadi ya Olga ya. Kiri sikit. Hmm. Mudah marah, Udah marah juga. ngomel Gampang sana sini, tersinggung. Hmm. gampang tersinggung, Hmm. sensitif, Hmm. tiba-tiba nangis aja. Hmm. Ini anak kenapa sih kok tiba-tiba nangis? Misal gitu. Hmm. Artinya mungkin memang dia ada stresor tertentu yang dia Hmm. persepsi ya stresornya Hmm. seperti itu. Hmm. Kemudian murung, Hmm. hmm, ngurung diri di kamar, yang anak kosan misal Hmm. temennya, Hmm. coba dilihat ya apakah Diperhatikan temannya ini lagi. memang betul
Apakah Mm-mm. temennya ini memang biasa di kamar gitu ya, orang-orang yang Mm-mm. tidak banyak beraktivitas di luar, atau Mm-mm. ini suatu perubahan yang Mm. biasanya seneng banget keluar tapi tiba-tiba kok mojok di kamar sendirian, Mm. nggak ngomong Mm. apa-apa, lah yo kepiye ro? Mm. Terus mudah cemas. Mm. Selain itu tiba-tiba konsentrasinya berkurang, Mm. yang akhirnya gampang lupa Mm. ada tugas ini, iya ya emang ada tugas itu ya, Mm. kayak gitu. Kemudian Oke. kelelahan Lelah secara psikis ya, lelah emosional ya lelah. Mm-mm. betul. Kemudian atau perilakunya bisa Mm. jadi penggunaan Mm. obat-obatan, obat tidur, Mm. Mm. misal. Kemudian rokok. Kalau emang orangnya yang kebiasaan ngerokok, oke. Tapi kita lihat Mm. intensitasnya, frekuensinya. Nah, Mm. kita bisa lihat dari situ. Atau mungkin ke alkohol bisa jadi. Kita Mm. tidak menutup mata ya bahwa ada yang seperti itu. Larinya ke Iya. alkohol ketika ada stresor. Seperti itu. Jadi Mm. itu tadi ciri fisik, ciri psikis. Psikis. Kemudian, nah, yang kelihatan gitu ya dari kita, misal kita sebagai orang di sekitarnya gitu. Mm. Hmm, tingkat absennya meningkat drastis di kelas, Tingkat apa, misal Kak? Oh, absen. absen, Oh iya. Mm-mm. absensinya. Nah, ini ngapa sih orang biasanya masuk terus, tapi kok absen terus sekarang? Absen Mm-mm. nggak hadir ya maksudnya di sini. Kok Iya. nggak hadir terus gitu. Bolos Kemudian sekolah gitu ya, Kak. bolos, benar banget, Mm-mm. Mm-mm. bolos. Kalau kita bekerjanya di bidang akademik, kita pun harus aware gitu ya, orang-orang Mm-mm. murid kita, misal seperti Mm-mm. itu. Atau kalau di kantoran, karyawan kita. Kalau orang Mm. psikologi biasanya banyak di HRD ya, HRD Iya. tuh. Oke, ini Mm-mm. ngapain kok nggak absen beberapa hari gitu? Ada Mm-mm. apa? Nah, kemudian hasil kinerjanya menurun. Mm. Artinya misal, oke biasanya dia pegang proyek ini sukses nih dengan Mm-mm. adanya bantuan orang tiga gitu dalam satu tim kerjanya misal untuk Mm-mm. menanganin proyek. Mm-mm. Tapi kok kali ini dia itu timnya udah ada 5 orang loh yang bantu, tapi kok Mm-mm. nggak bagus Kok ya nggak ada kualitasnya perkembangan? seperti Mm-mm. betul nggak ada perkembangan, nggak ada Mm-mm. progres. Mm-mm. Nah, ada apa nih seperti itu. Kemudian Mm-mm. tingkat kesalahan dalam bekerja Mm. meningkat. Mm. Errornya banyak banget. Mm. Misal ngetik lah ya, ngetik Tipenya sehalaman. banyak. Tipenya banyak. Iya. Bener, bener banget itu. Mm. Mm. Tipenya banyak, fontnya nggak Mm. diatur lah, Mm. marginnya nggak diatur, Mm. space-nya nggak diatur. Mm. Nah, padahal biasanya nggak seperti itu. Nah, Mm. artinya ada perubahan ya, bukan yang memang Iya. orangnya emang nggak pernah Emang perhatian seperti sama hal-hal seperti itu, tapi ini ada ada perubahan yang perubahan, terjadi sebelum perubahan ya. betul, yang sebelumnya aware banget, concern banget, harus Mm-mm. segala macamnya harus detail, diteliti gitu ya. Tapi kok ini Mm-mm. errornya banyak banget. Kenapa ini Mm-mm. orang seperti Mm-mm. itu? Kemudian kita mikir me time-nya terlalu banyak. Mm. Dia misal istirahatnya 1 jam. Mm-mm. Kok dia malah lebih-lebih ya? Dia sampai 2 jam goler-goler doang, main HP Mm. doang, dengerin musik Mm. doang. Mm. Ada apa? Jangan-jangan memang ada suatu kelelahan gitu ya dalam dirinya. Mm. Mm. Kemudian, kecelakaan kerja. Mm. Ini sebenarnya nyambung sama error tadi ya. Kalau Iya. error mah masih dalam taraf yang masih tidak mencelakakan gitu ya. Tapi kalau Mm-mm. kita bilangnya kecelakaan kerja artinya sudah sampai ke fisiknya gitu. Mm-mm. Kalau orang misal kerjanya proyek outdoor gitu, Mm-mm. kok dia sampai Nggak bisa fokus. nggak Mm-mm. fokus, Iya, bener. benar. Misal jalan aja jatuh, dia nggak waspada ada lobang Mm. di sekitarnya, misal Mm-mm. seperti itu. Mm. Padahal itu
lokasi proyek kan pastinya sangat berbahaya gitu ya. Iya. Kita harus tetap Bener. waspada seperti itu. Kecelakaan kerja bisa meningkat kayak gitu. Iya. Kemudian, nah, Mm-mm. ketika kita mendapatkan keluhan dari teman kita, Mm-mm. mari kita aware sama-sama ya. Mari kita Mm-mm. introspeksi. Ketika ada keluhan, pasti ada yang dikeluhkan. Mm-mm. Ketika ada yang dikeluhkan, pasti ada yang salah dari diri kita. Ada yang kurang dari diri kita. Ada Mm-mm. yang tidak membuat nyaman orang di sekitar kita. Mm-mm. Apa itu? Nah, mari kita introspeksi itu. Jangan-jangan ketika ditelisik lebih lanjut, Mm-mm. kita sedang ada dalam Mm-mm. posisi yang full stres seperti itu. Mm-mm. Oke, itu tadi ciri-cirinya fisik, Mm-mm. psikis, dan yang terlihatnya dari aspek produktivitasnya kita. Itu Mm. sih Olga. Oke, Mbak. Nah, terus nih berarti kan ini tadi kita udah ngebahas eh, banyak ya tentang Mhm. dampaknya juga, itu juga udah cukup banyak. Nah, terus gimana cara menanganinya nih, Kak? Bisa dari dalam diri atau Oke. mungkin kita punya teman yang seperti itu, kita bisa bantu apa gitu, Kak? Kalau Mhm. misalnya ada teman yang ngeluh tadi, kita harus berbuat seperti apa sih untuk bisa membantu gitu? Oke. Baik. Mm. Sebelum ke solusi, mungkin Oh saya akan iya. membahas mengenai Mm. ini pengantar kok ke solusi. Olga Oh tenang iya. aja. Iya, Jadi iya. mungkin teman-teman juga sudah akrab gitu dengan kata-kata coping. Hmm, coping, Oke, coping stres. Coping selalu disandingkan dengan stres gitu ya. stres. Nah, Mm-mm. dan ini adalah cara menghadapi stres sebenarnya gitu. Mm-mm. Cara ketika kita menghadapi situasi-situasi yang tidak nyaman buat kita seperti itu, Mm-mm. atau ketika kita menghadapi tuntutan dari luar seperti itu. Mm-mm. Ada dua, problem Oke. focus coping sama emotional focus coping. Mm-mm. Coping yang berfokus pada masalah atau coping yang berfokus pada emosi. Emosi. Nah, emosi di sini bukan berarti marah-marah ya teman-teman, tapi emosi di Mm-mm. sini adalah bagaimana kondisi perasaan kita, seperti itu. Mm. Jadi ketika kita bahasnya adalah emotional focus coping, Mm-mm. maka di sini usaha yang kita lakukan adalah diarahkan pada bagaimana kita mengelola perasaan kita, mengelola emosi kita, seperti Mm. itu. Dari sumber Oke. stres yang ada, seperti itu. Jadinya emosi kita tidak akan didominasi, dieksploitasi sama stresor, seperti itu. Mm. Nah, sedangkan kalau problem focus coping ini adalah usaha kita ketika kita menghadapi stresor, tapi kita fokusnya ke bagaimana menyelesaikan masalahnya, Mm. bagaimana menghadapi masalahnya, seperti itu, agar Mm. apa? Agar stresornya hilang atau minimal terkontrol, seperti itu. Mm. Jadi, ini pengantarnya Olga untuk kita Mm. cari lebih lanjut apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi Mm. stres. Atau Mm. nanti apa yang harus kita lakukan ketika teman kita sudah mulai ngeluh-ngeluh, sudah mulai uh, Mm. story-nya udah banyak Curhat. gitu ya. Iya, iya. Curhatannya udah panjang gitu. Mm. Sudah mengarah ke Oke, ciri-ciri yang tadi juga gitu ya, Kak. Mm. benar banget, benar banget. Mm. Jadi harus gimana gitu kan? Kalau kita, aku mungkin bahas dari diri kita sendiri dulu ya. Mm. Kalau kita mengalami stres gitu, kita bisa mulai dari emotional focus coping. Mm. Jadi pertama, misal ngelakuin hobi. Oke. Kemudian me time. Mm. Apapun itu. Setiap orang punya aktivitas menyenangkan untuk dirinya Iya. sendiri. Mm. Mau dengerin musik, mau Minum nonton kopi. drakor, Iya, minum itu juga bisa. kopi, ngeteh-ngeteh Mm-mm. cantik. Mm-mm. Walaupun ngetehnya nggak di kafe gitu ya, di Iya. rumah Heeh. sendiri bisa loh tetap ngopi Mm-mm. cantik, Mm-mm. ngeteh Iya, cantik itu bisa. bisa banget. Mm-mm. Mm-mm. Kemudian Bener-bener. relaksasi, inhale, exhale, atur Mm-mm. nafas kita, peregangan, Mm-mm. atau Zumba. Wih, Zumba sendiri olahraga. bisa loh, Mm-mm. Mm-mm. Sekarang dari olahraga. YouTube banyak, Kak. Bener.
juga Mm-mm. kan. Iya. Tuh boleh. Mm-mm. Emotional focus coping boleh. Mm. Kemudian humor, jangan menutup Mm. diri dari humor loh, kayak gitu Mm-mm. karena itu bisa meningkatkan hormon oksitosin kita biar kita bisa Mm-mm. jadi lebih happy gitu ya. Mm-mm. Kemudian ini positive reframing. Positif reforming. Apa tuh, Kak? Reframing. Jadi kita reframe, mengubah Mm. frame berpikir kita agar bisa lebih positif. Mm. Misal, ketika ada tugas, mikirnya, "Hah, aku mah nggak bisa nyelesain ini," Mm. gitu kan. Tapi, Mm. kenapa kita nggak ubah cara berpikir kita dengan, hmm, tugas ini ada untuk aku selesaikan, bukan untuk aku keluhkan. Mm. Atau ya, kalau di kerjaan gitu ya, misal, ya tugas Mm. ini dikasih ke aku pasti karena atasan memandang aku mampu, seperti itu. Mm. Jadi kita lihat sudut pandang yang berbeda gitu ya. Mm. Ngubah Kita move sudut gitu. pandang. Kita Mm. move Mm. dari yang dari sebelah utara biasanya, yuk Mm. coba ke timur lihatnya. Mm. Oke, mungkin seperti ini. Lihat dari arah Mm. selatan seperti apa. Mm. Mm. Seperti itu. Itu tentang emotional focus coping. Jadi kita Oke. berusaha menetralisir perasaan kita terlebih dahulu Mm. sebelum kita menghadapi persoalan yang sesungguhnya gitu. Iya, benar-benar. Nggak masalah, nggak masalah banget. Yang Mm. penting jangan terjebak hanya dengan emotional focus coping. Mm. Kita lupa untuk problem focus coping. Fokus coping. Nah, satu fakta, Olga, aku share Iya, ya. Mbak. Mm. Boleh, boleh, boleh. Apa tuh, Jadi Mbak? aku punya misal aku nggak misal sih, emang ini kenyataan. Mm. Satu Oh, kelas, ternyata. Mm. nyata ini. Satu Mm. kelas isinya aku kok lupa pastinya berapa. Katakanlah 40 gitu ya. Mm. 40 40-an, Kak. orang. Mm. Aku minta mereka biasanya kalau ada masalah ngapain gitu kan. Mm. Setelah mereka mengirimkan semuanya satu kelas, Mm. 35 anak itu mereka hanya Mm. emotional focus coping. Mm. Tapi Jadi problemnya. tapi dia lupa Mm. sama nggak Ah. problem focus coping tuh. Me time Mm. aja sendiri, Mm. relaksasi aja Mm. sendiri, tapi nggak sampai ke Mm. problemnya. Artinya berapa Mm. tuh? Kalau 5 banding 40, cuma 20%. Cuma 20%-nya. Nggak nggak sampai sayang. Sedikit, 5 Kak. dari 12,5, Mm. cuma 12,5% Ya. dari Mm. sampelku ya, sampel yang aku Mm. ambil. Mm. Cuma 5 orang yang Mm. mereka ada nih Mm. setelah emotional focus coping ke Mm. problem focus coping atau justru langsung ke problem focus coping tanpa melewati emotional focus Mm. coping. Nah, Mm. ketika kita bicara problem focus coping sekarang, Mm. apa sih itu kan? Tadi kita bicara ini orientasinya ke masalahnya langsung seperti itu. Jadi, Mm. misal gini, pertama, kita berusaha menyesuaikan Mm. tuntutan dengan sumber daya Mm. kita. Karena kita ingat tadi Menyesuaikan. kan ya, kalau kita ingat definisi dari stres sendiri, itu kan ketika individu berinteraksi sama lingkungan, kemudian menghasilkan tuntutan-tuntutan yang berjibun. Mm. Kemudian kita membandingkannya dengan sumber daya yang kita miliki. Nah, itu ada selisih kan tadi. Iya. Nah, kita berusaha menyesuaikan tuntutan itu dengan sumber daya kita. Sumber dayanya kita dikeatasin, tuntutannya dikurangi. Kita berusaha selaraskan itu. Bisa nggak? Nah, itu bisa sebenarnya dilakukan. Misal ada PR, ada tugas nih, ada tugas kantor misal seperti itu. Ayo nyiapin sumber daya kita nih, biar tuntutannya nggak di atas aja nih. Di atas kita terus. berusaha naik. Kita berusaha naik dengan apa? Yuk sumber daya kita disiapin energinya, direncanakan sebaik mungkin untuk memenuhi tugas ini. Di planning, direncanakan, action plan-nya seperti apa.
Seperti itu. Waktunya Ya. seperti apa. Mm-mm. Dan yang jangan lupa, setelah planning, action dong. Action. Jangan cuma plan aja tapi nanti-nanti. Iya, bener banget. Jadi Mm-mm. jangan lupa actionnya plus Mm-mm. komitmen ya untuk Nah, iya benar-benar. melakukan. Jadi jangan hanya berhenti Mm-mm. pada angan-angan belaka. Oh, kayaknya ini bagus deh. Iya, Kayaknya iya. aku bakal gini enak deh. Jangan berhenti Mm-mm. sampai situ ya, teman-teman. Iya. Tapi Nanti malah harus nggak action. sampai-sampai gitu. Iya, benar. Lah iya, ya nggak nyampe sini. Dia akan terus di Iya. sini, nggak akan nyampe Mm-mm. ini. Nggak akan Mm-mm. selaras itu. Dan akan Mm-mm. terasa Benar-benar. tertekan terus-menerus. Mm-mm. Oke. Oke, itu tadi Terus. ketika kita bahas Mm-mm. ada emosional sama problem ya, focus coping. Mm-mm. Ada satu Mm-mm. nih, ini Apalagi tuh, Kak? berhubungan sama pertanyaan Olga tadi. Mm-mm. Ketika kita lihat teman kita harusnya gimana? Mm-mm. Udah mulai curhatnya panjang kan? Mm-mm. Yuk, kita lihat dulu. Orang ini butuhnya apa? Mm-mm. Butuhnya cuma puk-puk kah? Mm-mm. Butuh perhatian kah? Mm-mm. Atau dia butuh saran kah? Atau Nah, cuma butuh mari kita, didengarkan sebenarnya. nah itu puk-puk itu tadi ya, Mm. cuma butuh Iya, didengerin cuma. doang, dipuk-puk doang. Heeh, Mm-mm. iya iya aku ngerti gitu. Mm-mm. Nah, itu Mm-mm. kita harus lihat dulu teman kita butuh apa gitu kan. Social support, Mm. sportnya dia butuh aspek apa? Emosional kah? Mm. Instrumental kah? Mm. Nah, kita lihat yang mana. Dan kita kasihnya ya yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh dia. Seperti itu. Mm. Dan Mm. berhubung ini adalah bulan kesehatan mental ya. Iya benar, baru aja tanggal 10 Jadi kemarin. betul, baru 3 hari yang Mm. lalu. Iya. Saya tidak segan untuk mengingatkan teman-teman, Mm. yuk kita aware sama kesehatan mental diri kita Mm. dan orang-orang di sekitar kita. Artinya apa? Mm. Ketika Mm. memang butuh bantuan profesional, jangan segan. Jangan pernah Iya. segan untuk mencari itu. Biar Mm. nggak kecewa ke depannya, biar nggak menyesal ke depannya. Iya benar. Yuk kita sayangi diri kita yang ada di masa depan, mulai dari sekarang. Mm-mm. Ya itu sih Kak, mungkin ya itu masih agak susah ya, masih agak jadi PR juga buat praktisi atau yang profesional gitu terkait kesehatan mental karena apa ya mungkin orang awam itu mikirnya kalau kita ke psikolog atau kita ke psikiater tuh kita dianggapnya kayak gila gitu loh Kak, kayak masih belum ini masih tabu banget kan. Iya. Benar, benar banget. Mm-mm. Apalagi Nah kalau terus kita kalau udah masuknya, mm-mm. mm, Mm. Terus kalau misalnya kita nih Kak pengen ngerekomendasiin gitu, sebenarnya cara-cara yang halus gitu biar mungkin dia nggak tersinggung atau mungkin nggak takut, itu kayak gimana sih Kak? Mungkin bisa dikasih tipsnya nih. oke. Jadi mulai dari Hmm, diri kita sendiri sih sebenarnya ya. hmm, Kita hmm, harus paham dulu orang ke psikolog ngapain, hmm, orang ke psikiater misal ngapain. hmm, Sehingga apa? Kalau kita punya wawasan tersebut, kita bisa menyampaikan ke orang hmm, yang membutuhkan dengan tepat seperti itu. Ayo coba kamu kayaknya butuh bantuan yang lebih deh, seperti itu biar hmm, kamu nggak kayak gini terus, seperti itu. hmm, Kan kamu pasti juga nggak nyaman kan, seperti ini terus. iya, Coba yuk ke psikolog, misal seperti, oh enggak, kan aku nggak gila loh. hmm, Emang kamu nggak tahu tak? Psikolog itu nggak hmm, harus orang gila loh. iya, Orang gila mah nanti itu ke psikiater gitu, ke hmm, RSC hmm, gitu kan. hmm, Kan kamu hmm, enggak. Nah, hmm, makanya aku rekomendasiinnya ke psikolog gitu. Yang kan kamu hmm, masih bisa diajak ngobrol nih. hmm, Nanti bisa loh konseling seperti itu. Konseling itu ngapain? Ngobrol-ngobrol hmm, aja, curhat, tapi pastinya hmm, beda dong sama misal aku gitu ya. hmm, Aku kan nggak ada background psikologi, jadinya hmm, biar kamu bisa tertangani dengan cepat nih, dengan iya, bagus, dengan dengan tepat profesional, juga ya Kak. dengan Hmm, tepat.
Coba Mm-mm. deh ke psikolog, kan dia tahu ilmunya. Mm-mm. Gimana orang yang stres, gimana ngadepin kecemasan. Mm. Pokoknya ketika kita udah nggak nyaman, nggak apa-apa lo ngobrol aja, seperti itu. Iya. Itu Itu sih sih emang butuh apa ya? Butuh butuh. penataan kata yang Iya. tepat sekali dan melihat kondisi Benar. orangnya juga seperti apa kan. Dan saya Iya benar yakin Kak. ketika kalian mau mengajak teman kalian, kalian itu orang yang paham sama teman kalian. Jadi kalian tahu Mm-mm. bagaimana cara mengajak yang tepat. Ada orang yang butuh Mm. diajaknya halus banget. Ada orang Iya. yang butuhnya diajaknya dengan cara yang agak-agak konfrontatif gitu ya. Emang kamu mau Mm-mm. kayak gini terus? Emang seneng Mm-mm. kayak gini terus? Kadang butuh disadarkan dengan apa sedikit tamparan ini ya Kak, Ah, biar benar. wah bangun gitu. Mm-mm. Iya, Kadang biar ada juga yang bangun. kayak gitu. Hmm. Iya, benar banget. Makanya Mm. ketika teman teman itu kan apa ya? Orang yang kenal banget ya sama kita. Mm-mm. Nah, Mm-mm. makanya dia pasti juga punya cara buat ngajak. Yang penting kalian Mm. punya dasar dulu pengetahuan yang Mm-mm. tepat tentang penanganan profesional seperti itu. Mm. Mm-mm. Ya itu sih. Terus berarti masih ada nggak Kak yang mau ditambahin lagi gitu mungkin tadi? Apa ya Olga? Kayaknya Terus sepertinya aku sudah berpikir, dibahas semua. sudah sampai Dari ke solusi ya. contoh-contohnya, iya sudah sampai solusi. Tadi udah ada membahas penjelasan tentang apa itu stres, lalu ada jenis-jenisnya, lalu ada Mhm. dampaknya apa ke fisik, ke psikis, sama ke produktivitasnya juga. Nah, terus bagaimana mengatasinya. Terus sempat membahas coping stresnya, ada dua juga, itu uh, problem fokus coping sama emotional fokus coping. Nah, terus juga penanganan dari diri sendiri dan dari teman itu juga seperti apa sudah disampaikan ya, Kak. Mhm. Udah ya. Sudah sepertinya sampai ke solusi gitu. Nah, mungkin Oke. teman-teman sini belum ada yang mau bertanya juga. Tadi ada yang menyapa Kak Nadia. Halo, hai Anisha. Tapi sepertinya sudah keluar gitu. Oke. Nah, terus Kak Nadia sendiri sering nggak sih menemukan apa pas klien gitu yang terkait stres ini, Kak? Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang nggak terlupakan atau mungkin pengalaman apa gitu terkait stres atau yang lainnya juga. Sebenarnya kalau kita bilang stres mah Hmm. banyak banget ya pasti. Mm-mm. Mm-mm. Banyak banget gitu. Orang Mm. ketika eustress pun itu sudah kategori stres gitu, apalagi yang Nah, benar. di stres banyak Mm. banget yang akan Mm. dikeluhkan. Mm. Yang pastinya tidak hanya berujung dengan stres gitu. Bisa Mm. sampai ke kecemasan, ke Mm. depresi, Mm. atau ke self injury, Self self harm harm, juga ya. Mm. sampai ke keinginan bunuh diri. Mm. Itu Nah, itu semacam apa ya? Semacam jalan gitu ya, runtutan yang mm. benihnya itu ini gitu. Benihnya ini kalau Mm. nggak diatasi bisa sampai mana-mana gitu. Dan kalau Mm. kasus mah banyak banget gitu yang sudah, Mm. apalagi anak sekarang, ya Allah, aku nggak ngerti deh. Mereka itu Mm. tahu kayak gitu dari mana gitu. Iya. Nah, apalagi yang ini Kak, yang kasusnya ini loh, anak SMP dia sampai ngebunuh tetangganya itu yang masih bayi itu kan. Sempet Ih denger nggak bener Kak? banget. Nah Yang itu di Kak, apa aduh. dimasukin ke dalam lemari itu toh, Nah bener iya nggak? iya itu. Wah bener banget. Itu aduh Bener banget. ngeri. Iya, ya Allah, itu anak kok bisa seperti itu. Tapi Mm-mm. tentu ya kalau aku mah aku belum aku nggak berani ngomong kalau Mm-mm. tentang case gitu. Apalagi tidak Iya. memeriksa secara langsung gitu. Mm-mm. Takutnya nanti Mm-mm. judgement, takutnya Iya. nanti gimana-gimana gitu kan. Mm-mm. Tapi Mm-mm. emang benar banget kasus-kasus seperti itu. Jadi Mm-mm. ya marilah kita aware, mulai aware Aware sama diri kita dari diri sendiri, sendiri. Mm-mm. dari diri sendiri. Mm-mm. Sebelum menyelamatkan orang lain, kita harus menyelamatin diri sendiri dong. Mm-mm. Daripada tenggelam ya Kayak di Kak. pesawat tuh,
Bener, kayak di pesawat, kita harus masangin Mm-mm. apa itu Oksigen kan, dulu. oksigen Mm-mm. buat diri kita sendiri dulu Ke diri kita, sebelum ke anak ke kita orang gitu. lain. Mm-mm. Tuh, ke orang lain. Bahkan ke anak Mm-mm. kita aja itu harus kita dulu loh gitu. Mm-mm. Terus Mm-mm. kita sendiri dulu baru ke orang lain. Ini pun ketika kita Mm-mm. bicara tentang kesehatan mental, ya marilah kita aware dulu sama kesehatan mental kita. Mm-mm. Baru ke orang-orang di sekitar kita. Ingat satu Oke. loh, ketika ada definisi kesehatan dari WHO. Hmm. Apa tuh, Kak? Sehat itu bukan hanya sehat fisik, tapi juga Hmm. sehat mental. Kalau cuma Bener. sehat fisik doang, itu bukan sehat. Hmm. Nanti cuma sebelah. Karena Bener harus banget, sebelah utuh doang satu gimana? kesatuan. Iya benar. Iya, Harus satu kesatuan utuh jiwa, raga juga. benar. Sama Bener halnya banget, Kak. kalau kita agak panas dikit, kemudian udah Mm-mm. mulai pilek, batuk, kemudian kita Flu. langsung Mm-mm. bergegas cari obat ke apotek. Begitupun Nah. kalau kita Mm. merasakan ketidaknyamanan buat diri kita. Mm-mm. Mm-mm. Nggak apa-apa, Iya kita bener. cari pertolongan pertama seperti apa yang Mm-mm. efektif buat diri kita. Kita coba problem focus coping, emotional focus coping dulu. Kalau memang Mm-mm. it doesn't work gitu, ya udah, Mm-mm. ayo kita cari penanganan profesional. Iya. Oke, Kak Nadia, ini sepertinya sudah semua dipaparkan. Mungkin Kak Nadia mau memberikan closing statement nih buat Closing teman-teman statement. sahabat berproses. Oke, baik. Closing statementnya adalah kita sebagai Hmm. manusia nggak akan Hmm. lepas dari adanya stres. Tapi yang penting bagaimana kita bisa mengelola, menghandle stres tersebut agar tetap bisa produktif, tetap Hmm. bisa sehat secara fisik maupun psikis. Yuk Mm-mm. jadi sehat Ya, secara utuh pastinya. secara oke. Oke. Sepertinya waktunya tinggal sedikit lagi nih Kak Nadia. Ini terima kasih banget udah Oke, bersedia untuk berbincang-bincang. Kita belajar bersama untuk mengenal stres lebih dalam lagi. Semoga sama-sama nanti Oda. ilmu yang kita bagikan ini berguna bagi teman-teman yang melihat Amin, gitu kan. Nanti mungkin amin, bakal amin. di save juga. Mm-mm. Sip, Oke, seperti itu sama-sama. aja Kak Nadia. Terima kasih. Selamat malam. Ya, selamat Seneng banget. malam. Iya, seneng banget pokoknya. Semoga di lain kesempatan bisa ngobrol lagi ya, Kak. Siap, Siap. sama-sama berproses ya kita ya. Sama-sama berproses, Kak. Dah. Ya, Terima dah, selamat kasih. malam. Selamat malam. Malam.